Ini perlu kita ingat bahwa metode pencatatan persediaan yang kita gunakan adalah FIFO. Berdasarkan daftar persediaan, saldo akhirnya adalah 149.607.500 dan berdasarkan trial balance 149.607.500. Jadi sama antara jumlah yang ada dalam data persediaan dengan jumlah yang ada dalam trial balance ini. Salam kompeten, sobat milenial. Kembali di sini saya akan melanjutkan pembahasan soal UKK akuntansi tahun 2022 untuk paket 4, yaitu menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan manufaktur atau industri dengan metode harga pokok pesanan. Kali ini saya akan menyelesaikan atau membahas dengan menggunakan aplikasi Mayop Accounting versi 18. Yang perlu kita perhatikan dalam menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan manufaktur dengan menggunakan Mayop Accounting adalah yang berkenaan dengan persediaan. Karena kebijakan perusahaan di sini adalah menetapkan persediaan bahan baku menggunakan metode perpetual dengan penilaian FIFO atau phase in phase out. Jadi ketika kita salah dalam mengambil atau menetapkan metode penilaian persediaan, tentu nanti akan berimbas terhadap kesalahan pada penentuan harga pokok produksi, karena ini merupakan perusahaan manufaktur. Makanya kita perlu berhati-hati dalam mengelola persediaan, baik itu persediaan bahan baku maupun persediaan barang jadi. Jangan sampai kita menyelesaikan atau melakukan pencatatan atau menjurnal dengan menggunakan entry jurnal, karena itu pasti nanti akan menyebabkan terjadinya perbedaan antara saldo akun inventory atau persediaan dengan kartu persediaan. Karena dalam Mayop Accounting di sini setiap persediaan harus dibuatkan kartu persediaannya. Jadi ketika kita melakukan penjurnalan, baik itu pada saat pembelian, pemakaian maupun pembebanan harga pokok dengan menggunakan entry jurnal, berarti itu salah. Kemudian kita mulai saja untuk pembahasan di sini, di mana perusahaan yang akan kita selesaikan atau kita kerjakan akuntansinya adalah Tangaya Konveksi. Di mana di sini ada identitas perusahaan. Jadi ketika aplikasi Mayop sudah terbuka seperti ini, silakan saudara pilih Create. Kemudian di sini ada menu ucapan selamat datang karena kita baru pertama kali membuka file untuk perusahaan Tangaya. Artinya kita baru akan melakukan setup data perusahaan. Kemudian silahkan pilih Next. Dan di sini untuk serial number bisa dikosongkan karena ini versi education ya, jadi tidak memerlukan serial number. Dan untuk company name atau identitas perusahaan ini sampai dengan email address, silahkan saudara ketikkan yang ada di sini. Jadi ini ada nama, alamat, akte pendirian, NPWP pusat. Kemudian sampai dengan email address ya. Jika ini sudah selesai, silahkan klik next. Kemudian di sini kita diminta untuk menentukan tahun pembukuan atau tahun akuntansinya. Dimana untuk current financial year, di sini kita akan melakukan pembukuan Tangaya Konveksi ini pada bulan Desember tahun 2021. Maka di sini kita isikan dengan tahun 2021. Kemudian untuk last month of financial year, ini kita diminta untuk menentukan bulan terakhir tahun pembukuan atau tahun akuntansi. Jadi kita pilih saja Desember. Kemudian conversion month ini kapan kita akan menggunakan atau akan menginput data untuk yang pertama kali. Tadi kita pilih Desember ya, karena periode akuntansi kita nanti bulan Desember.
Kemudian di sini ada number of accounting period. Ini ada dua pilihan nih, ada 12, ada 13. Kalau 12 nanti pembukuan akan dianggap 12 bulan dan penyesuaian akan masuk dalam bulan yang terakhir, yaitu bulan ke-12. Kemudian jika 13 yang kita pilih, maka pembukuan akan dianggap ada 13 bulan dan penyesuaian akan dimasukkan ke dalam bulan yang ke-13 meskipun tanggalnya dibuat 31 Desember. Jadi kita pilih yang 12 saja, kemudian kita pilih next. Ini hanya konfirmasi apakah data yang kita masukkan tadi sudah benar atau belum. Jika sudah benar silahkan pilih next, jika belum silahkan pilih back, perbaiki, kemudian kembali klik next. Sekarang kita klik next. Di sini kita diminta untuk membuat daftar akun. Jadi secara sistem ini Mayop sudah menyediakan bagan akun yang sesuai dengan jenis perusahaan. Namun kita juga bisa membuat sendiri bagan akun tersebut. Ini Mayop hanya menyediakan akun-akun inti dan kita bisa mengembangkan atau bisa mengganti dan menghapus bagian akun yang tidak bisa kita gunakan. Jadi kita lebih mudahnya kita pilih yang nomor 2 ini, kemudian kita klik next. Ya, ini ada konfirmasi tempat penyimpanan data. Secara otomatis akan tersimpan dalam folder Mayop 18add ini nama filenya. Kita bisa merubah jika kita ingin merubah letak penyimpanan file. Di sini saya klik next saja. Ya, proses sudah selesai dan sekarang kita lanjutkan ke command center atau pusat perintah. Jadi ini merupakan pusat perintah dari Mayop 18. Jika ada yang menggunakan Mayop versi lain, tentu di sini tampilannya akan sedikit berbeda ya. Di sini ada account, ada banking, ada sales, ada time billing, ada purchasing, ada payroll, ada inventory, ada cut file. Semuanya ini bisa kita pilih dan mempunyai fungsi masing-masing yang berbeda. Langkah pertama yang harus kita lakukan ketika kita baru pertama kali menggunakan Mayop, kita harus memasukkan atau membuat daftar akun. Jadi ini daftar akun yang akan kita gunakan dalam menginput transaksi CV Tangaya Konveksi. Nanti untuk daftar akun ini akan saya input secara manual ya, karena dalam UKK tentunya saudara juga mengerjakan secara manual, meskipun sebenarnya jika dilakukan impor itu bisa lebih cepat, tapi untuk proses belajar lebih baik kita input secara manual. Untuk melakukan input daftar akun ini, di sini bisa kita pilih tab akun, kemudian di sini ada akun list, kita klik sekali. Jadi ini muncul daftar akun yang bawaan dari Mayop. Ini kita bisa menghapus atau merubah dan menambah akun sesuai dengan yang kita perlukan ini. Untuk lebih enaknya kita ambil per kategori, karena di sini all akun berarti semua jenis akun muncul ya. Ketika kita pilih yang tab aset, maka yang muncul hanya akun yang tipenya aset. Ciri-cirinya adalah diawali dengan angka 1. Jadi kalau angka 1 ini merupakan akun tipe aset. Kemudian kalau liability dia akan diawali dengan angka 2. Equity akan diawali dengan angka 3. Kemudian income akan diawali dengan angka 4. Cost of sale di sini akan diawali dengan angka 5, kemudian expense awali angka 6, dan other income di sini 8 dan other expense awalnya 9. Jadi kita mulai untuk yang akun aset terlebih dahulu. Cara melakukan penginputan ke dalam Mayop di sini, ketika kita akan menginput yang aset, di sini sudah ada aset ya, ini sudah ada. Berarti kita akan memasukkan yang current asset ini. Caranya bisa kita klik di sini new, kemudian karena current asset ini merupakan akun induk yang nanti memiliki anak atau sub ya, berarti kita pilih yang header. Kemudian ketikkan di sini kode akun ya. Untuk satu yang depan ini sudah tidak perlu kita ketik karena sudah otomatis ada di sini. Kita cukup mengetik yang digit kedua, ketiga, keempat, dan kelima ini ya, berarti 1100. Kemudian di enter dan silahkan ketik nama akunnya, current asset. Jika sudah
bisa diklik OK terlebih dahulu. Jadi ini akun yang kita buat sudah muncul di sini. Kemudian kita akan melanjutkan yang sub akunnya, yaitu Cash in Bank ini, dimana kodenya adalah 1101. Jadi kita bisa merubah akun yang sudah ada di sini agar nanti tidak terlalu banyak kita menghapus akun. Ketika di sini akun bank yang digunakan untuk pembayaran, berarti yang harus kita rubah adalah akun yang tipenya bank. Di sini bisa kita pilih akun yang pertama, cek akun ini, klik panah kecil di sebelah kiri ini sekali. Kemudian sesuaikan kode akunnya ini. Untuk jenisnya kita pilih yang detail ya, jadi biarkan saja ini yang detail. Kemudian ketikkan kode akun 1101. Kemudian rubah nama akun yang tadinya di sini cek akun menjadi Cash in Bank. Jika sudah, klik OK. Ini sudah masuk. Kemudian kita akan memasukkan yang petty cash. Jadi petty cash ini meskipun cash di tangan ya, bukan cash di bank, cuman tipenya tetap kita milih yang tipe bank. Jadi kita bisa merubah akunnya ini. Ini bisa kita rubah, kodenya kita sesuaikan 1102. Kemudian untuk nama akun petty cash, kemudian bisa kita klik OK. Kemudian kita akan masukkan yang akun receivable. Ini merupakan akun piutang ya. Jadi yang 3 ini merupakan akun piutang. Berarti kita harus merubah di sini akun yang tipenya piutang. Jadi ini ada pertama ya, debtor, ini bisa kita rubah, klik sekali. Kemudian tipenya sudah akun receivable. Dan untuk kode akun kita ketik sesuai dengan yang ada di sini, yaitu 1201. Kemudian di sini kita rubah menjadi akun receivable. Jika sudah, kita klik OK. Ketika ini posisinya di sebelah kanan, kita akan menggeser agar sejajar dengan petty cash. Maka kita bisa klik down ini. Sudah geser ya, sudah sejajar dengan petty cash. Kemudian sekarang kita akan masukkan yang dividend receivable. Di sini sudah tidak ada akun tipe receivable, jadi solusinya kita membuat akun baru. Bisa kita klik new, kemudian ini tetap ke detail akun dan jenisnya kita pilih yang akun receivable. Silahkan ketik kodenya ini 1202, kemudian di enter, ketikkan nama akunnya dividend receivable. Kalau sudah, kita klik new input yang berikutnya, yaitu order receivable 1203, di enter, kemudian ketik nama akun. Jika sudah, kita klik new lagi. Kita lanjutkan yang berikutnya ini, yaitu untuk raw material inventory ya, kodenya 1301. Jadi untuk tipe akun ini bisa kita rubah menjadi order current asset. Bisa kita ketik 1301, kemudian di enter, ketikkan namanya, kemudian klik new. Lanjutkan yang berikutnya ini, code in process inventory, kodenya adalah 1302. Kemudian lanjutkan yang berikutnya. Kemudian untuk yang long term investment, ini merupakan tipe akun header. Jadi kita pilih header, ini tetap aset ya. Kodenya kita masukkan 2000. Artinya adalah investasi jangka panjang. Kemudian baru kita masukkan yang detail akunnya, kita rubah menjadi detail. Kemudian masukkan kode akunnya 2101. Kemudian di enter ya. Kemudian klik new. Dan kita lanjutkan yang 1300 pick asset. Berarti ini merupakan header akun. Sini tetap aset. Kemudian sini kita masukkan. Kemudian kita klik new. Dan bisa kita lanjutkan yang sub dari pick asset, mulai dari land
sampai dengan akumulasi depresiasi Faisal ya. Sesuaikan dengan kode yang ada di sini. Kita pilih yang detail. Kemudian pastikan untuk akun tipenya adalah fixed asset. Lalu kita masukkan kode aset yang pertama yaitu 3101. Kemudian jika sudah sampai akumulasi depresiasi of Faisal, kita klik OK karena untuk aset sudah habis. Dan kita lanjutkan ke yang berikutnya di sini yaitu liabilities. Maka di sini kita pilih yang liability. Jadi dalam liability di sini ada dua bagian ya, atau dua header, yaitu current liabilities dan long term liabilities. Berarti kita buat dulu untuk yang pertama, current liabilities. Jadi kita bisa pilih new di sini. Kemudian pilih header akun, masukkan kodenya ini. Kemudian bisa klik OK. Dan kita akan memasukkan yang berikutnya ini, yang merupakan sub dari current liabilities. Kita bisa merubah akun yang sudah ada ini. Jadi untuk akun payable, kita bisa merubah yang trade creditor ini. Biarkan di sini tetap detail akun, kemudian sesuaikan saja kodenya 1101. Kemudian nama akun dirubah menjadi akun payable. Kalau sudah klik OK, kemudian kita masukkan yang kedua, wage and salaries payable. Kita bisa rubah yang sudah ada ini. Kita klik tanda panah di sini. Ini rubah aja menjadi akun payable. Kodenya samakan yaitu 1102. Kemudian klik OK. Jadi kita lanjutkan yang berikutnya sampai dengan Bank Loan ini ya. Jadi karena di sini sudah tidak ada akun yang bisa kita rubah, berarti kita pilih new. Kemudian ini tetap ke detail akun, dan di sini kita pilih yang akun payable. Kita lanjutkan yang 1103. Kemudian untuk yang long term liabilities, ini kita pilih yang header. Masukkan kodenya. Kemudian kembalikan ke detail. Sini pilih yang long term liability. Kemudian baru kita ketikkan kode akun untuk Bank Loan. Kemudian jika sudah, klik OK. Dan kita yang ketiga sekarang untuk equity. Jadi kita pilih equity. Karena ini merupakan perusahaan perorangan, maka yang Abdullah Equity ini bisa kita rubah yang retained earning ini. Kita klik panah kecil ini, kemudian sesuaikan nama akunnya, dan di sini ketikkan nama akun. Kemudian klik OK ya kalau sudah Abdullah Driving. Dan untuk yang income summary, kita bisa merubah yang current year earning ini. Kita sesuaikan kodenya. Kemudian klik OK. Dan untuk yang historical balance ini biarkan saja. Dan kita lanjutkan berikutnya ke income. Di sini ada sales of finished inventory ya. Jadi kita pilih new. Kemudian silakan diinput yang 3 akun ini. Kemudian jika sudah 3, klik OK. Dan kita lanjutkan yang cost of sales. Jadi silakan diinput
sampai dengan yang terakhir ya, actual factory overhead cost. Kemudian karena di sini akunnya terlalu panjang ya, jadi saya singkat saja di sini menjadi good in process. Kemudian sudah habis dan kita klik OK. Kita lanjutkan yang berikutnya ke expand. Berarti kita pilih yang expand. Di sini expand akan dibagi menjadi beberapa header ya. Ada sales expand dan ada general and administration expand. Jadi kita buat untuk header sales expand dulu. Pilih yang header, kemudian kita ketik kodenya. Dan kita klik OK. Dan untuk yang akun berikutnya ini, kita bisa merubah akun yang sudah ada ini. Pertama, work and salaries ini bisa kita rubah menjadi work and salaries sales expand. Man kodenya kita sesuaikan. Dan klik OK. Dan yang other employees expand ini bisa kita rubah menjadi uncollectible akun. Kemudian kita klik OK. Dan sudah tidak ada akun yang bisa kita rubah, maka untuk akun yang berikutnya ini silahkan saudara bikin akun baru dengan cara klik new dan lanjutkan sampai dengan other general and administration expand. Kemudian kalau sudah sampai general and administration expand, kita klik OK dan kita lanjutkan ke other income, yaitu akun yang ke-8 ini. Dimana di sini ada 4 akun, silahkan diketik dengan cara klik new. Kemudian jika sudah debit dan revenue, kita pilih OK dan kita lanjutkan ke other expand. Di sini ada 5 akun, silahkan di input dengan cara klik new. Kemudian jika sudah, kita klik OK ya. Jadi untuk akun list kita sudah selesai. Sekarang kita bisa merapikan terlebih dahulu akun-akun yang tidak kita pakai ya. Other expand ini semuanya kita pakai, other income kita pakai, expand ini semua kita pakai, cost of sale ini kita pakai, income ini kita pakai, equity kita pakai, kemudian liability ini kita pakai semua, dan aset. Di sini aset yang sebelah atas ini merupakan akun yang tidak terpakai. Jadi jika di sini tidak ada tanda checklist, ini bisa kita hapus. Contohnya yang ini ya, ini nggak ada checklist, bisa dihapus. Klik panah kecil ini, kemudian klik menu edit, pilih delete akun, akan terhapus. Tapi ketika di sini ada tanda checklist, berarti ini tidak bisa dihapus. Kita bisa menghapus setelah kita mengalihkan tanda checklist ini. Ini artinya dia akun ini digunakan untuk link. Kemudian sekarang kita akan mengatur link akun untuk pembayaran dengan melalui bank ya, dan sekaligus nanti kita bisa merubah salah satu akun ini sehingga nanti bisa dihapus. Caranya adalah
kita klik setup, kemudian link akun, kita pilih akun and banking akun. Jadi di sini ada 3 akun, kita cukup merubah yang nomor 2 ini, bank akun for electric payment. Jadi ini kita rubah menjadi cash in bank. Kemudian klik yes, dan yang lain abaikan saja, kemudian klik OK. Sekarang untuk akun electric clearing akun ini sudah tidak ada checklistnya, berarti ini bisa kita hapus. Kita klik panah kecil ini, kemudian pilih edit, kemudian pilih delete. Kemudian yang undeposit fund ini memang tidak bisa dihapus. Sekarang posisinya aja yang kita rapikan ya. Nanti bagaimana agar dia masuk di bagian paling bawah sini saja. Berarti kita buat aja 1199 kodenya. Itu tujuannya agar rapi saja akun kita. Kita klik panah ini, ya kita masukkan di sini 1999. Kemudian kita klik OK saja. Maka akunnya sudah pindah ke bagian bawah. Dan untuk yang akun ini bisa kita rapikan, kita sejajarkan dengan petty cash dan akun receivable. Kita klik ini sekali sampai warna biru, pilih down. Kemudian klik lagi, pilih down lagi, klik lagi, pilih down, dan seterusnya. Kemudian sudah habis ya, akun kita sudah rapi. Langkah selanjutnya kita selesaikan mengatur link akun, yaitu pilih setup, kemudian pilih link akun. Tadi untuk akun banking akun sudah, sekarang kita pilih yang sales akun. Jadi di sini ada akun yang harus kita lengkapi. Kita cukup milih yang ini saja. I give discount for early payment. Artinya jika kita memberikan diskon, maka akun yang akan kita gunakan apa? Maka kita pilih di sini sales discount. Ini ya, sales diskon. Kemudian klik use akun dan OK. Kalau sudah masuk, kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita pilih setup lagi link akun, dan untuk yang purchase akun ini biarkan saja. Cuman kita cukup memilih yang ini. Jika kita mendapatkan diskon, akun apa yang kita gunakan? Maka ini kita pilih untuk purchase diskon. Ya. Kemudian yang lain abaikan saja, kita klik OK. Kemudian yang berikutnya di sini untuk link akun payroll akun, ini tidak perlu kita robah lagi ya, karena di sini memang untuk payroll ini sebenarnya tidak kita gunakan. Kemudian selanjutnya kita mengatur kode pajak, di mana di sini kita bisa melihat dari list, kemudian di sini ada tag kode. Kita bisa menghapus kode-kode pajak yang tidak kita gunakan. Jadi kita hanya akan menggunakan GST ini atau Good and Service Tag dengan non reportable ini. Artinya tidak ada pajak, tidak ada pelaporan pajak. Selain itu silahkan dihapus. Caranya bisa klik kode pajak yang sini, yang warna biru, kemudian klik kanan, pilih delete tag kode. Kemudian klik kanan, delete tag kode. Tapi yang ini kita tidak perlu menghapus, kita lewatkan saja. Kemudian yang bawahnya diklik, dan yang NT ini tidak usah kita hapus. Jadi sisa 2 ini bisa kita rubah namanya, kita sesuaikan ya. Di sini tag kodenya berarti kita buat VAT, value added tag artinya ya. Kita tuliskan di sini. Jenisnya abaikan saja dan tarifnya 10%. Karena untuk VAT atau PPN kita yang berlaku 10% ya. Kemudian sini ada link akun for tag collected. Di sini kita masukkan ini value added tag VAT out. Kemudian untuk yang link akun for tag paid, di sini kita pilih yang VAT in. Jadi VAT in ini di atas. Ini. Jika sudah, klik OK. Dan lanjutkan untuk yang NT, berarti di sini kita abaikan saja dan kita isi yang kode pajaknya tadi. Ini VAT out. Kemudian yang belah bawah VAT in. Kemudian kita klik
oke. Kemudian kita close. Dan untuk setup akun kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan input saldo awal masing-masing akun sesuai dengan daftar saldo per 30 November 2021 ini. Jadi ini akan menjadi saldo awal di bulan Desember 2021. Jadi cara melakukan inputnya bisa kita close dulu dari sini. Kita pilih setup, kemudian kita pilih balance dan kita pilih akun opening balance. Di sini bisa kita langsung mengetikkan jumlah yang akan kita masukkan ini sesuai dengan masing-masing jumlah yang ada di sini. Ini bisa kita mulai dari cash in bank, yaitu Rp203.700.000. Kemudian untuk ke bawahnya bisa di enter ya, dan bisa dilanjutkan sampai dengan building up cost ini. Kemudian ketika sampai akumulasi depreciation building, ini kan merupakan akun kontra dari building up cost ya. Artinya dia meskipun masuk dalam kategori aset, tapi saldonya dia di sebelah kredit. Berarti cara penulisannya untuk yang akun kontra seperti akumulasi ini, kita harus memberi tanda minus. Kita awali di sini dengan min. Kemudian untuk yang akun payable, karena ini memang saldo normal di sebelah kredit, maka tidak perlu kita buat minus ya. Kemudian untuk Abdullah Driving, ini merupakan akun kontra dari modal, maka kita buat minus. Dan untuk sales diskon dan sales return, ini akun kontra dari sales, maka kita buat minus. Kemudian jika sudah selesai, di sini ada selisih sebesar 20 juta. Jadi ini penyebabnya bukan karena kita salah melakukan input, tapi memang dalam neraca saldo per 30 November 2021 sini yang tidak balance. Karena seharusnya untuk work and salaries payable ini bukan 5 juta, tapi ini harusnya adalah 25 juta. Maka ketika ini nanti kita rubah menjadi 25 juta, maka selisih di sini akan menjadi 0. Work and salaries payable. Ini ya. Jadi ini 25 juta. Sehingga setelah ini kita rubah menjadi 25 juta, maka saldo di sini sekarang menjadi 0. Karena memang nanti ada pembayaran atas hutang gaji dan upah ini sebesar 25 juta, bukan 5 juta sesuai dengan yang tertulis di neraca saldo sini. Kemudian jika sudah selesai, sekarang kita klik OK. Berarti untuk input saldo awal sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan langkah berikutnya. Kita akan melakukan input saldo awal piutang, kemudian utang dagang, persediaan produk jadi, dan bahan baku. Dan di sini perlu saya informasikan bahwa ini ada informasi tambahan ya, jadi tidak sesuai dengan yang di soal asli, karena di sini ada tanggal faktur dan syarat. Karena nanti untuk melakukan input dalam YOP harus ada tanggal faktur dan syaratnya harus jelas. Jadi pada saat pembayaran bisa diketahui apakah mendapat potongan atau tidak. Dan ini sesuai dengan kebijakan perusahaan bahwa setiap penjualan akan dikenakan syarat 2/10N30. Dan tanggal ini saya ambil berdasarkan bukti dari kas masuk pada saat penerimaan piutang ini. Kemudian ini syarat dan tanggal faktur sesuai dengan data yang ada pada bukti kas keluar pada saat melakukan pembayaran, kecuali untuk yang berwarna merah ini
Memang sampai dengan tanggal 31 Desember itu belum ada transaksi ya. Yang ini untuk penerimaan belum ada, dan yang ini untuk pembayaran belum ada. Sehingga saya asumsikan sesuai tanggal ini, dan ini tidak akan berpengaruh terhadap pembayaran nantinya, karena meskipun nanti dibayar di bulan Januari tetap tidak akan mendapat potongan. Kemudian untuk yang produk jadi, di sini ada tambahan yaitu setel. Karena untuk memasukkan ke dalam MyYap harus ada jumlah barang dan harga per unit. Maka di sini saya peroleh data ini berdasarkan data penjualan. Dan untuk yang pertama, kita masukkan terlebih dahulu daftar saldo piutang. Caranya adalah dari setup sini, kita klik balance, kemudian pilih customer balance. Dan di sini masih kosong untuk customer name-nya, artinya belum ada customer ya, karena memang kita baru akan melakukan input saat ini. Sekarang kita pilih add cell, kemudian customer name. Di sini kita pilih baru, pilih new. Kemudian kita ketikkan yang pertama, PT Prima Andalas. Kemudian jika sudah di enter, dan ini untuk card ID ya atau kode, kita sesuaikan saja dengan nomor urut ya. Ini berarti piutang ini merupakan customer. Ini berarti kita buat C1 aja, artinya customer pertama. Kemudian untuk address kita sesuaikan yaitu Sungai Rambai. Kemudian jika sudah, silahkan klik OK. Kemudian pilih nama customer yang sudah kita buat tadi, dan di sini syaratnya kita rubah sesuai dengan syarat yang ada di sini ya, 2/10 N30. PT untuk payment day kita pilih yang in a given of days ya. Kemudian ini hari diskon, berarti kita masukkan 10. Kemudian untuk balance due day ini pembayaran terakhir atau jatuh tempo, yaitu 30 hari, ini N30. Dan diskon for early payment di sini adalah diskon yang akan diberikan atau diperoleh, yaitu 2%. Kemudian ini untuk denda, karena di sini nggak ada, kita kosongkan saja dan kita klik OK. Kemudian untuk invoice number, karena di sini tidak ada informasi tentang invoice number, kita abaikan saja sini. Kemudian tanggalnya kita sesuaikan dengan tanggal faktur ini, yaitu 23 November 2021. Ini kita abaikan dan kita masukkan saja jumlahnya, yaitu 27.500.000. Kemudian pastikan di sini pajaknya sudah masuk ya, kita klik sembarang, maka di sini akan masuk 2.500.000. Dan kalau sudah, kita klik record, kemudian klik OK. Ya, di sini sudah masuk 1 ya. Kemudian kita lanjutkan yang kedua di sini ya. Kita kembali pilih add cell, kemudian di sini kita buat baru, dan namanya kita tulis saja sesuai dengan data, yaitu toko Sinar Jaya. Kemudian di enter, buat kodenya C2, artinya customer kedua, dan alamatnya adalah Damas Raya. Jika sudah, klik OK. Kemudian pilih di sini untuk customer yang sudah kita buat tadi, dan syaratnya kita sesuaikan ya, yaitu kita pilih yang in a given of days. Kemudian di sini kita masukkan 10, di sini 30, kemudian di sini 2%. Jika sudah OK, kemudian invoice number ini abaikan saja. Kita buat tanggalnya yaitu 25 November. Kemudian ini kita abaikan dan kita masukkan jumlahnya, yaitu 24 juta. Dan jika sudah, kita klik record, kemudian klik OK. Kemudian lanjutkan yang berikutnya. Kita buat untuk customernya di sini baru, yaitu PT Rizky. Kemudian di enter dan buat di sini kodenya C3 dan alamatnya Solo. Jika sudah, klik OK. Dan kembali kita pilih untuk PT Rizky. Ini kita ganti syaratnya. Kita pilih yang in a given of days, kemudian di sini kita masukkan 10 dan di sini 30 dan potongannya 2%. Kalau sudah, klik OK. Tanggalnya kita sesuaikan, yaitu tanggal 27 November 2021. Kemudian kita masukkan jumlahnya 26 juta.
Jika sudah, kita klik record. Kemudian klik OK dan kembali OK. Jadi di sini 3 dari daftar saldo piutang sudah masuk ya. Jumlahnya 77.500.000. Sehingga out of balance di sini sudah 0. Artinya saldo piutang dengan saldo akun di trial balance sudah sama. Kemudian jika sudah, kita klik close. Kemudian kita lanjutkan yang daftar saldo hutang. Kita inputnya melalui setup, kemudian pilih balance, kemudian pilih supplier. Dan di sini kita pilih add purchase. Kita buat nama suppliernya karena belum ada ya. Kita klik new. Kemudian ini sudah supplier. Ketikkan namanya yaitu PD Putra Abadi. Kemudian di enter buat kodenya. Berarti S1 artinya supplier ke-1 ya. Ini alamatnya kita buat Padang. Kemudian jika sudah, klik OK. Dan silakan dipilih di sini nama supplier yang sudah dibuat. Jangan lupa syarat di sini kita sesuaikan ya, 2/10 N30. Kemudian jika sudah, klik OK. Ini kita abaikan saja dan tanggalnya kita masukkan 23 November 2021. Kemudian kita masukkan langsung jumlahnya yaitu 21 juta. Kemudian kita klik record. Klik OK. Kita lanjutkan yang kedua, add purchase lagi. Kemudian kita pilih new. Kita masukkan nama yang kedua, PT Berkat Jaya. Kemudian di enter, kodenya adalah S2, alamatnya di Bukit Tinggi. Kemudian klik OK dan kita pilih nama PT Berkat Jaya. Kemudian ini kita abaikan, kita ganti saja syaratnya yaitu 2/10 N30. Tanggalnya di sini buat tanggal 25 November ya. Kemudian jumlahnya kita masukkan yaitu 28 juta. Dan jika sudah, sekarang kita klik record. Kemudian OK dan kita masukkan yang ketiga. Kemudian kita pilih baru atau new. Ketikkan namanya itu CV Berkat Abadi. Kemudian di enter, ini buat S3 dan alamatnya berada di Bandung. Kemudian klik OK. Sekarang kita pilih supplier yang ketiga yaitu CV Berkat Abadi. Kemudian untuk syarat di sini kita masukkan. Kemudian tanggalnya kita rubah sesuai dengan tanggal di sini yaitu tanggal 27 dan jumlahnya yang kita masukkan adalah 26 juta. Jika sudah, kita klik record. Kemudian OK dan OK ya. Sekarang untuk out of balance sudah 0. Artinya total pembelian dengan akun payable atau hutang di trial balance sudah sama. Karena kalau sudah, kita close. Kemudian kita masukkan yang berikutnya. Di sini ada persediaan ya. Yang pertama ada persediaan produk jadi, nanti ada persediaan bahan baku. Sekarang kita buat terlebih dahulu untuk nama persediaan. Jadi kita mulai dari inventory sini, kita pilih item list. Kemudian di sini masih kosong. Kita akan membuat untuk persediaan produk jadi, berarti kita klik new. Kemudian di sini ada item number ya. Jadi kita gunakan saja item numbernya ini TK017 ya. Kemudian di enter dan untuk name atau nama persediaan, jadi kita buat saja pesanan TK017. Kemudian isi 3 kolom ini dengan mengklik satu kali akan muncul tanda checklist. Dan di sini untuk akun, jika masih kosong silahkan diisi ya. Yang pertama silahkan isi cost of goods sold. Kemudian yang kedua di sini silahkan di sini diisi dengan sales of finished inventory. Kemudian yang ketiga pilih finishing goods inventory. Kemudian di
tap paying detail sini, pastikan di sini sudah termasuk PPN ya. Kemudian jika sudah, untuk selling detailnya juga pastikan termasuk PPN. Dan jika sudah, bisa diklik OK. Ini sudah masuk yang pertama. Kemudian kita lanjutkan yang kedua di sini, yaitu TK018. Kemudian di enter. Kemudian ini sudah otomatis terisi, langsung saja kita klik OK. Dan bisa dilanjutkan untuk yang ketiga dan yang keempat ini. Untuk persediaan produk jadi sudah habis karena cuma ada 4. Kita lanjutkan yang bahan baku. Sama caranya, kita klik new. Item number, karena di sini tidak ada informasi kode, jadi kita buat sendiri saja ya. Kita bikin karena nama barangnya Loto. Kita buat saja di sini LT, dan karena metode persediaan bahan baku yang digunakan adalah metode FIFO, maka di sini kita perlu memberi kode identifikasi khusus bahwa ini menunjukkan saldo awal. Saya kasih kode di sini 00, ini menunjukkan saldo awal. Kemudian di enter dan kita masukkan nama barangnya. Kemudian jika sudah, 3 tanda checklist ini diisi. Dan untuk akun yang terakhir ini, kita ganti akunnya menjadi raw material inventory ya, atau persediaan bahan baku. Untuk yang pertama dan yang kedua ini kita abaikan saja, kita gunakan akun ini karena nanti akun ini juga tidak kita gunakan dalam transaksi ya, karena barang ini bukan untuk dijual tapi digunakan untuk proses produksi. Artinya ini tidak akan berpengaruh terhadap proses akuntansi kita. Kemudian kita klik OK dan dilanjutkan yang berikutnya sampai dengan yang keempat ini. Sudah masuk untuk persediaan bahan baku dan produk jadi. Kemudian kita klik close. Kemudian sekarang kita masukkan jumlah dan harga dari persediaan awal. Kita pilih count inventory. Kemudian di sini ada persediaan yang sudah kita input tadi. Kita tidak bisa melakukan adjust inventory secara serempak karena di sini ada 2 persediaan yang berbeda. Yang pertama di sini persediaan bahan baku, yang kedua di sini persediaan barang jadi. Maka kita masukkan dulu yang persediaan barang jadi ini, berarti batas ini ya. Untuk counted kita masukkan jumlah di sini yaitu 200. Ini untuk TK017, kemudian 300 untuk TK018, 130 untuk TK019 dan 160 untuk TK020. Kemudian selanjutnya kita pilih adjust inventory. Masukkan di sini akunnya yaitu finished goods inventory karena ini merupakan persediaan barang jadi. Pilih continue. Ini angka berapa saja abaikan saja. Tanggalnya aja yang kita rubah sesuai dengan tanggal kita melakukan input yaitu 1 bulan 12 2021. Kita masukkan di sini unit cost atau amount karena di sini nggak ada unit cost atau harga per unit. Kita masukkan total di sini langsung yaitu 32.800.000. Kemudian yang berikutnya sini kita masukkan 48 juta. Kemudian berikutnya 21.200.000 dan yang terakhir 26 juta. Kita sudah masuk semua ya. Jika sudah, kita klik record dan kita masukkan yang kedua, count inventory lagi. Kita pilih yang bahan baku. Countednya untuk Pamatek ya, perlu diingat ini tidak berurutan ya, karena ini penulisannya adalah urut abjad, sementara di sini tidak urut abjad.
Berarti yang pertama yang Pamatek, kita masukkan Pamatek dulu ini 500. Kemudian untuk Lacoste, ini Lacoste ya 280. Kemudian sini Lotto 643, dan yang terakhir untuk Oxford yaitu 210 ya. Kemudian jika sudah sama, kita cek ulang ini 500, kemudian ini 280 Lacoste, kemudian 643 Lotto, dan yang terakhir 210. Kita klik adjust inventory. Kemudian untuk akun di sini kita menggunakan akun raw material inventory karena ini persediaan bahan baku. Kemudian klik continue. Ini abaikan saja berapa yang muncul. Kemudian tanggalnya sudah tanggal 1 bulan 12. Sekarang kita masukkan unit cost-nya. Jadi kita cari yang Pamatek ya. Tambahin yang Pamatek. Unit cost-nya adalah 43.000. Kemudian yang berikutnya LC atau Lacoste 86.500. Kemudian yang Lotto 70.000, dan yang terakhir untuk yang Oxford di sini 24.000. Jadi 43.000. Kemudian 86.500, kemudian 70.000 dan 24.000 ya terakhir ya Oxford. Kalau sudah, kita klik record. Sekarang kita lihat jurnal transaksinya. Jadi yang atas ini merupakan penyesuaian atas harga persedia produk jadi 128 juta ya. Dan yang kedua di sini penyesuaian atas persediaan bahan baku 95.770, sama jumlahnya. Kemudian yang selanjutnya ini kan ada persediaan produk dalam proses. Jadi untuk produk dalam proses ini tidak perlu kita input saldo awalnya di inventory karena produknya belum jadi, dan ini masih akan dilanjutkan di periode bulan Desember. Berarti setelah kita selesai menginput jumlah dan harga persediaan awal, maka proses setup data perusahaan dan input saldo awal sudah selesai. Dan selanjutnya kita sudah siap untuk melakukan input transaksi.